Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sabtu Jalabi Paluda, absen 29. Saya Zululati, absen 19. Saya Priyatama, absen 14. Saya Sabtu Jalabi, absen 19. Saya Satrio Kusuma, absen 31. Kali ini kita dari kelompok Al-Kanon akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Al-Kanon atau kita sebut juga keton. Nah, Al-Kanon sendiri itu sebuah gugus fungsi yang berkaitan atau karakternya itu sama seperti karbonil, di mana dua senyawa itu saling berhubungan dengan karbon. Dan dari rumus umumnya juga kita punya rumus umum itu C, N kecil, H, 2N, dan O. Itu hampir sama dengan aldehyda. Nah, di sini rumus alkanon itu ada R dihimpit oleh CO atau karbon dan diakhiri dengan R lagi atau aksen. Itu seperti ini. Nah, dari tata nama alkanon sendiri dari sistem IUPAC untuk menentukan nama senyawa alkanon berdasarkan sistem IUPAC, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Menentukan rantai induk, yaitu rantai atomsinya terpanjang yang mengandung karbonil memberi nomor dari salah satu ujung rantai sehingga atom C pada gugus karbonil mendapat nomor kecil. Urutan penamaannya adalah 1 nomor cabang, 2 nama cabang, 3 nomor atom C gugus karbonil, 4 nama rantai induk alkanon atau contohnya seperti ini. Lanjut ke tata nama menurut trivial. Penamaan secara trivial mengikuti aturan atau pola penyebutan terlebih dahulu arkil atau R pada senyawa keton, kemudian diikuti kata keton. Contoh penamaan secara trivial adalah sebagai berikut. Contohnya CH3, CH3 itu diberi nama dimetil keton diakhiri dengan kata keton. Ada juga nama populer untuk keton. Sebagai contoh, dimetil keton sering disebut aseton, sedangkan fenil dimetil keton disebut dengan acetofenon. Inilah rumus dokter acetofenon. Fenil metil keton disebut acetofenon. Tata nama menurut trivial untuk keton juga dapat menggunakan sistem A, alfa, beta, dan Y sesuai dengan posisi substituen yang terikat dihitung dari gugus karbonilnya. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada isomer. Yang pertama isomer kerangka, terjadi karena perbedaan kerangka atau karbonnya. Contoh seperti berikut. Yang kedua, isomer posisi terjadi karena perbedaan letak gugus karbonil. Contohnya juga seperti berikut. Yang terakhir ada isomer fungsi terjadi karena memiliki rumus molekul sama. Contohnya pun seperti berikut. Sifat alkanon. Pada materi ini Anda akan mempelajari tentang sifat-sifat alkanon yang terdiri dari sifat fisis dan sifat kimia serta pembuatan alkanon. Dapatkah kamu bayangkan bagaimana alkanon dibuat? Yang pertama, sifat fisis. Titik-titik alkanon relatif lebih tinggi daripada senyawa hidrokarbon dengan massa molekul yang relatif sama. Yang B, larut dalam air. Yang C, pada suhu panas. Alkanon suhu rendah atau jumlah atom C1 sampai C berwujud cair, tidak berwarna dan berbau. Yang D, alkanon suhu pertengahan berupa zat cair sukar larut dalam air. Yang E, alkanon suhu tinggi berwujud padat. Alkanon mengandung gugus karbonil yang sangat ular seperti halnya alkanal. Dengan demikian jenis gaya antar molekulnya juga sama dengan alkanal, yakni gaya tarik menarik dipol-dipol di samping gaya London. Kedua, pengaruh gaya ini terlihat pada data titik biji dan kelarutan alkanon dalam air. Di samping itu, alkanon merupakan reduktor yang lebih lemah dibanding alkanal.
karena tidak memiliki atom bermuatan negatif pada gugus fungsinya. Sifat alkanon yang pertama yaitu sifat kimia. Yang A dapat direduksi atau mengalami adisi H menghasilkan alkanon sekunder. Misalnya seperti berikut ini. Yang B adisi HCN terhadap keton akan menghasilkan cyanhydrin. Contohnya dan seperti berikut. Yang C adisi terhadap keton oleh NaSO3 atau natrium disulfid akan menghasilkan garam sulfonat yang suka larut dalam pelarut organik. Contohnya seperti berikut ini, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ilham. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan alkanol. 1. Oksidasi alkanol sekunder dengan suatu oksidator, misal larutan K2CN2O7 atau KMNO4. Contohnya merupakan seperti gambar seperti ini. Namun, Anda perlu ingat bahwa terdapat beberapa reagen oksidasi yang dapat digunakan. Akan tetapi, tidak semua reagen oksidasi akan menghasilkan keton seperti dalam persamaan reaksi ini. Coba Anda cari tahu mengenai reagen pembuatan keton dalam reaksi organik dari sumber-sumber belajar yang lain yang relevan. Oksidasi alkanol sekunder dengan suatu oksidator, misal larutan K2CR2O7 atau KMNO4. Contohnya adalah seperti berikut ini. Kemudian yang nomor 3, keton dapat diperoleh ketika reagen Grignard direaksikan dengan nitril. Intermediate garam imina terbentuk pada reaksi hidrolisis pembentukan keton, seperti gambar ini. Secara besar-besaran di industri propanon dibuat melalui oksidasi alkohol sekunder dengan udara atau oksigen. Reaksi ini memerlukan katalisis logam seperti tembaga. Kemudian akan dilanjutkan oleh manfaat alkanon yaitu sebagai pelarut senyawa organik seperti vernis, lak, cat kayu, dan cat kuku. Kemudian sebagai bahan baku dalam industri pembuatan kloroform dan iodoform. Jenis keton yang berbau harum seperti keton siklik digunakan untuk membuat parfum. Kemudian juga sebagai bahan pembuatan gas air mata. Ini akan Oke, untuk dampak negatif atau bahaya dari keton, yang pertama aseton terdapat dalam tembakau rokok yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Yang kedua, dalam jumlah besar aseton dapat mengakibatkan koma, kematian, dan gangguan pernafasan. Yang ketiga, dalam waktu singkat dapat menyebabkan iritasi hidung, pusing, jantung berdebar lebih cepat, mual, dan muntah-muntah. Yang keempat, menghirup sejumlah besar uap aseton dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan mata. Yang kelima, dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan diabetes, ketoasidosis atau DKA. Yang keenam, merupakan zat yang mudah terbakar. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Ini siapa yang bisa menjawab? Yang nomor pertama, rumus struktur gugus fungsi keton adalah. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab, angkat tangan. Rumus fungsi yang kita di awal apa? B. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain ya?